Dalam beberapa tradisi mistis atau spiritual, ada pandangan yang menganggap bahwa uang dapat membawa kutukan atau energi negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan finansial seseorang. Meskipun ini adalah kepercayaan yang lebih berkaitan dengan perspektif spiritual atau metafisik daripada bukti ilmiah, banyak orang yang meyakini bahwa hubungan yang buruk dengan uang dapat berakibat pada kesulitan finansial. Uang dan mistik dalam beberapa budaya seringkali saling dihubungkan dengan kepercayaan atau sistem spiritual. Meskipun dalam banyak kasus, hubungan ini lebih bersifat simbolis atau metaforis daripada sesuatu yang langsung. Meskipun ini adalah pandangan dari sudut mistik atau spiritual, penting untuk diingat, jika dilihat dari hukum energi, bahwa kesuksesan finansial di dunia nyata banyak bergantung pada kekuatan-kekuatan energi seseorang, termasuk energi dalam aspek praktis, seperti kerja keras, perencanaan keuangan, dan keputusan yang bijaksana. Namun, bagi sebagian orang yang mempercayai konsep mistik, pandangan ini memberikan landasan atau petunjuk dalam menjalani kehidupan finansial dengan cara yang lebih etis dan seimbang. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. 1. Uang, energi yang bisa membawa berkah atau kutukan. Uang, sebuah kata yang membuat dunia bergerak, manusia berlari, dan hati gemetar. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak untuk benar-benar memahami apa arti uang dalam hidup kita? Apakah ia hanya selembar kertas dengan angka yang kita kejar mati-matian? Ataukah ia adalah energi yang mampu mengubah nasib, membawa berkah atau bahkan kutukan? Uang bukan sekadar benda mati. Ia memiliki jiwa, sebuah energi yang memantulkan siapa kita dan bagaimana kita memperlakukannya. Jika kita menganggapnya sebagai alat untuk membangun, membantu, dan membawa manfaat, uang bisa menjadi jalan menuju keberkahan. Namun, jika kita memperlakukannya sebagai Tuhan, sumber kebahagiaan, kekuasaan, dan pengakuan, ia bisa menjadi pedang bermata dua yang menghancurkan segalanya. Lihatlah di sekitar kita, berapa banyak orang yang jatuh karena uang. Mereka yang menipu, memeras, atau memanipulasi demi sekedar menambah nol di rekening. Uang yang didapat dari keringat orang lain, dari kezaliman, dari permainan kotor, mungkin terlihat manis pada awalnya. Pernahkah kita berpikir bahwa setiap sennya terdapat jejak keringat dan air mata? Ingat, uang akan mencari jalannya untuk kembali kepada pemegang hak yang sah, dan akan menghantam siapa saja yang mengambilnya, dengan cara-cara yang tidak lazim, dalam bentuk kutukan yang tak terlihat, entah itu kehilangan, kehancuran, atau kebahagiaan yang tak pernah teraih. Dan bagaimana dengan kita yang menyia-nyiakan uang, yang menghamburkannya tanpa arah, menjadikannya alat untuk memuaskan nafsu tanpa pernah berpikir bahwa di luar sana ada orang-orang yang merintih karena kelaparan? Energi uang yang kita perlakukan dengan semena-mena ini bisa berbalik menyerang, meninggalkan kita dalam kekosongan. Kekosongan bukan hanya di rekening dan dompet, tapi juga di jiwa kita. Lebih menyakitkan lagi adalah mereka yang terjebak dalam lingkaran kutukan finansial. Mungkin tanpa sadar, kita hidup dengan hutang yang terus bertambah, merasa tercekik tanpa jalan keluar. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dengan cara kita memandang uang? Apakah kita telah melukai energi yang dibawa uang, sehingga ia enggan mendekati kita? Uang bukan musuh, dan ia juga bukan segalanya. Ia adalah pantulan dari siapa kita. Jika kita kikir, ia akan membawa kita pada kesendirian. Jika kita boros tanpa makna, ia akan meninggalkan kita dalam kemiskinan. Jika kita memperolehnya dengan cara-cara gelap, ia akan membawa bayang-bayang yang tak pernah pergi. Tapi, jika kita menghormati uang, memperolehnya dengan jujur,
menggunakannya dengan bijaksana, dan berbagi dengan tulus, uang akan menjadi sahabat. Ia akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak terduga, membawa kedamaian, dan bahkan menjadi alat untuk mengubah dunia. Jadi, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah uang dalam hidup kita adalah cahaya yang membawa berkah, atau justru membebani hati kita dan menyulitkan kita dengan gelap yang tak terlihat? Uang adalah energi. Ia datang kepada kita, bergerak dengan niat kita, dan kembali kepada kita dengan hasil dari apa yang telah kita tanam. Pilihlah dengan bijak bagaimana kita memperlakukan uang, karena energi itu selalu memiliki cara untuk kembali. 2. Kutukan ketamakan. Beberapa tradisi percaya bahwa ketamakan terhadap uang atau keinginan yang tidak terkendali untuk menjadi kaya dapat mengundang energi buruk atau kutukan. Mereka yang terlalu berfokus pada akumulasi uang terus-menerus akan merasa tidak puas atau dikejar oleh rasa takut kehilangan, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan finansial atau kesulitan hidup. Ketika ketamakan menguasai hati, uang berhenti menjadi alat dan berubah menjadi tuan, dan kita menjadi budaknya, bekerja tanpa henti, mengorbankan kesehatan, hubungan, bahkan nilai-nilai kemanusiaan kita, demi mengejar sesuatu yang tidak pernah cukup. Kita merasa bahwa dengan banyak uang adalah jawaban atas segala masalah, tetapi kenyataannya, semakin banyak yang kita miliki, semakin besar rasa takut akan kehilangan. Ironis, bukan? Kekayaan yang seharusnya memberikan rasa aman, justru menciptakan ketidakpastian yang tiada henti. Dalam ketamakan, uang kehilangan makna sejatinya sebagai energi yang mengalir. Ia menjadi terperangkap, seperti air yang tidak bergerak di kolam yang membusuk. Energinya tidak lagi memberikan kehidupan, melainkan menjadi sumber kerusakan. Ketika uang dikumpulkan tanpa tujuan mulia, ia akan membawa perasaan hampa. Hati menjadi gelisah, seperti orang yang terus haus meski minum dari sungai emas. Terlalu sering, orang yang terobsesi dengan uang akan mengorbankan hal-hal yang lebih berharga, keluarga, persahabatan, dan bahkan kedamaian batin. Anak-anak tumbuh tanpa perhatian karena orang tuanya sibuk mengejar harta. Pasangan terpisah karena cinta yang digantikan oleh angka. Dan jiwa akan merasa kehilangan arah karena seluruh hidup hanya dipusatkan pada materi. Ketamakan menciptakan kehancuran, bukan hanya pada kehidupan seseorang, tetapi juga pada lingkungan di sekitarnya. Bagi mereka yang hidup dalam ketamakan, rasa bersyukur sulit ditemukan. Mereka selalu melihat apa yang belum mereka miliki, bukan apa yang sudah ada. Uang menjadi seperti pasir di tangan, semakin banyak yang dicengkeram, semakin banyak yang lepas dan terbuang. Dan dalam keinginan tak berujung itu, muncul bayangan kelam, kutukan yang dirasakan dalam bentuk kegelisahan, ketidakpuasan, dan kehampaan yang mendalam. Namun, kutukan ini tidak selalu terlihat jelas, karena ketamakan seringkali menyamar sebagai ambisi, kerja keras, atau cita-cita besar. Orang tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang bagi diri mereka sendiri. Mereka bekerja tanpa istirahat, berharap bahwa di suatu titik mereka akan cukup. Tapi kapan cukup itu akan datang? Sayangnya, bagi orang yang dikuasai ketamakan, jawabannya adalah tidak pernah ada rasa cukup. Dan seperti segala hal dalam hidup, energi yang tidak seimbang selalu mencari cara untuk menyeimbangkan dirinya. Ketamakan akan menarik hal-hal negatif seperti magnet. Keinginan untuk menguasai segalanya seringkali diikuti oleh kerugian yang tiba-tiba, kesalahan fatal dalam keputusan, atau bahkan kehancuran finansial yang tak terduga. Energi buruk yang dikumpulkan dari obsesi terhadap uang membawa kesulitan yang sulit dihindari. Sebaliknya, mereka yang hidup dengan prinsip berbagi dan bersyukur cenderung merasakan keberkahan uang sebagai energi yang mengalir. Uang akan datang kepada mereka yang memandangnya sebagai alat untuk menciptakan kebaikan, bukan sebagai tujuan akhir. Mereka yang memberi dengan tulus seringkali merasa bahwa uang datang kembali dengan cara yang tidak terduga, mungkin tidak selalu dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kedamaian batin dan hubungan yang lebih bermakna. Ketamakan tidak harus menjadi takdir. Kita memiliki pilihan untuk memperlakukan uang dengan cara yang lebih sehat dan bermakna. Dengan menyadari bahwa uang hanyalah alat, bukan segalanya, ini akan membebaskan diri kita dari kutukan yang dibawa oleh ketamakan.
Kita bisa memilih untuk melihat uang sebagai sesuatu yang kita kendalikan, bukan sesuatu yang mengendalikan kita. Percayalah, hidup akan jauh lebih indah jika kita menggantikan ketamakan dengan rasa syukur, menggantikan keinginan untuk memiliki lebih banyak dengan keinginan untuk memberi dan berbagi. Uang adalah energi, dan seperti energi lainnya, ia membutuhkan keseimbangan. Ketika kita memperlakukan uang dengan bijak, ia akan membawa berkah. Tapi ketika kita mengizinkan ketamakan untuk menguasai hati, uang akan membawa kutukan. Pilihan ada di tangan kita. 3. Karma buruk dari uang yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Dalam banyak ajaran spiritual, uang yang diperoleh dengan cara tidak etis atau tidak jujur, seperti penipuan atau eksploitasi, dapat membawa dampak karma yang buruk. Beberapa orang percaya bahwa tindakan ini dapat menimbulkan kutukan atau efek negatif, yang menyebabkan kesulitan finansial atau kerugian jangka panjang. Uang yang diperoleh dengan cara tidak jujur mungkin terlihat seperti keberuntungan di awal, tetapi seringkali membawa konsekuensi yang tak terlihat. Dalam banyak ajaran spiritual, uang seperti itu dianggap beracun, membawa energi negatif yang memengaruhi pemiliknya. Tidak sedikit orang yang kaya mendadak melalui cara-cara yang salah, hanya untuk melihat kekayaannya lenyap dengan cepat. Seolah-olah uang itu menolak untuk tinggal, karena ia diperoleh dengan melanggar prinsip-prinsip etika dan keadilan. Energi dari uang yang tidak halal seringkali membawa kegelisahan. Orang yang hidup dari hasil yang tidak jujur, mungkin terlihat bahagia di permukaan, tetapi di dalam hatinya, mereka dikejar rasa bersalah, ketakutan, dan kegelisahan yang tak berujung. Mereka khawatir rahasia mereka terbongkar, atau kejahatan mereka akan kembali menghantui mereka suatu hari nanti. Hidup dalam bayang-bayang rasa takut ini adalah kutukan yang tak terlihat tetapi sangat nyata. Lebih dari itu, uang yang diperoleh dari eksploitasi atau penindasan seringkali menyisakan jejak penderitaan. Energi negatif yang datang dari air mata dan kesakitan orang lain menjadi bagian dari uang tersebut. Dalam tradisi mistis, uang semacam itu dianggap memiliki beban yang berat, yang akan mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Tidak jarang kita mendengar cerita tentang orang-orang kaya yang tetap merasa hampa, tidak bahagia, atau bahkan mengalami tragedi besar, meskipun memiliki segalanya secara materi. Kutukan dari uang yang diperoleh secara tidak etis, tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga keturunan mereka. Dalam beberapa tradisi spiritual, ada keyakinan bahwa karma buruk dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Anak cucu dari mereka yang mengumpulkan harta secara tidak halal, seringkali harus menanggung akibatnya, entah dalam bentuk kesulitan hidup, kegagalan, atau hubungan keluarga yang hancur. Namun, dampaknya tidak selalu bersifat metafisik. Dalam kenyataan sehari-hari, uang yang diperoleh dari cara yang salah seringkali menjerat seseorang dalam lingkaran masalah. Ketika uang itu habis, mereka terdorong untuk melakukan tindakan yang lebih buruk lagi, demi mempertahankan gaya hidup mereka. Hal ini menciptakan spiral kehancuran yang semakin sulit dihentikan. Uang yang diperoleh dengan cara tidak jujur juga merusak hubungan. Ketika seseorang mendapatkan uang dengan cara yang merugikan orang lain, mereka kehilangan kepercayaan hubungan dengan orang lain, seperti rekan kerja, keluarga, bahkan teman-teman mereka mungkin mulai menjauh, menciptakan kesepian yang menyakitkan. Kutukan terbesar bukan tentang hilangnya uang itu sendiri, tetapi hilangnya hubungan dan kebahagiaan yang sebenarnya jauh lebih berharga. Namun, tidak ada jalan buntu dalam kehidupan. Mereka yang menyadari kesalahannya selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Dalam banyak ajaran spiritual, jalan menuju pelepasan dari kutukan ini adalah dengan melakukan penebusan. Berbagi dengan orang lain, mengakui kesalahan, dan mengembalikan apa yang telah diambil secara tidak adil. Ini dapat menjadi cara untuk membersihkan energi negatif yang melekat akibat dari uang tersebut. Lebih dari sekadar tindakan, perubahan sikap terhadap uang juga menjadi kunci untuk memperbaiki diri. Ketika seseorang mulai melihat uang sebagai alat untuk kebaikan, bukan sekadar simbol kekuasaan atau keserakahan, energi yang mengelilingi uang itu tentu akan berubah. Uang tidak lagi menjadi beban, akan tetapi mulai menjadi berkah. Uang yang didapat dengan cara yang benar akan membawa kedamaian, rasa cukup,
dan kebahagiaan yang tidak dapat dibeli dengan harga berapapun. Hidup ini selalu memberikan pilihan, mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak jujur, atau memilih jalan yang lebih sulit tetapi bermartabat. Kita mungkin tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu memiliki kendali atas cara kita mendapatkan dan menggunakan uang. Pada akhirnya, uang hanyalah cerminan dari siapa kita. Apakah kita ingin menciptakan berkah atau kutukan? Jawaban itu ada di tangan kita. 4. Kutukan utang yang tidak dibayar. Ada kepercayaan yang menyatakan bahwa jika seseorang tidak melunasi utang mereka atau membayar kewajiban finansial secara adil, itu dapat mengakibatkan kutukan yang nyata. Beberapa budaya meyakini bahwa utang yang tidak dilunasi akan menarik energi negatif atau bahkan karma buruk yang menyebabkan kesulitan yang berkelanjutan. Dalam beberapa tradisi spiritual, utang dianggap bukan hanya beban finansial, tetapi juga beban moral dan spiritual. Ketika seseorang berutang, ia membangun hubungan energi dengan pemberi utang. Hubungan ini akan tetap ada sampai utang tersebut dilunasi. Jika utang tidak dilunasi, energi yang tertahan ini bisa berubah menjadi penghalang yang menghambat aliran rezeki, menciptakan kesulitan finansial yang terus-menerus. Energi negatif dari utang yang tidak dilunasi seringkali membawa dampak pada hati dan pikiran. Orang yang menghindari tanggung jawab terhadap utangnya akan hidup dalam ketakutan, rasa bersalah, atau rasa cemas yang berlebih. Setiap kali mereka melihat atau mengingat orang yang memberikan utang, muncul perasaan tidak nyaman yang menghantui. Ini adalah bentuk kutukan psikologis yang melemahkan ketenangan batin dan produktivitas. Dalam beberapa budaya, utang yang tidak dibayar diyakini bisa merusak hubungan antar generasi. Orang tua yang meninggalkan utang tanpa melunasinya akan membuat anak-anak mereka menanggung beban moral dan finansial selanjutnya. Ada juga keyakinan bahwa karma buruk dari utang yang belum diselesaikan dapat menular kepada keturunan, menciptakan pola kesulitan finansial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukan hanya individu yang terkena dampaknya, tetapi juga komunitas dan masyarakat. Ketika seseorang tidak melunasi utang atau memenuhi kewajibannya, itu menciptakan ketidakpercayaan di antara orang-orang. Sistem ekonomi kecil yang didasarkan pada saling percaya bisa hancur, menciptakan keretakan sosial. Dalam banyak kasus, ini juga dapat menyebabkan konflik, dendam, atau bahkan permusuhan yang berkepanjangan. Dampak spiritual dari utang yang tidak dibayar juga seringkali dihubungkan dengan konsep ketidakseimbangan energi. Dalam tradisi tertentu, utang dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan yang harus dipulihkan, agar energi positif dapat mengalir kembali dengan deras. Akan tetapi, ketika seseorang menunda atau mengabaikan pelunasan utang, ketidakseimbangan ini tetap ada, menciptakan penghalang yang menghambat kemajuan dan keberlimpahan dalam hidup mereka. Namun, kutukan dari utang bukan hanya berasal dari energi spiritual atau karma buruk. Dalam kehidupan nyata, utang yang tidak dilunasi dapat membawa konsekuensi praktis yang menghancurkan. Reputasi seseorang bisa hancur, peluang untuk membangun jaringan atau kerjasama menjadi tertutup, dan beban finansial semakin menumpuk. Ketika tanggung jawab ini diabaikan, itu menciptakan lingkaran kesulitan yang semakin sulit untuk keluar. Bagi mereka yang hidup dalam utang yang menumpuk, rasa stres yang terus-menerus juga menjadi bentuk kutukan. Pikiran yang penuh tekanan membuat seseorang sulit untuk berpikir jernih atau mengambil keputusan yang tepat. Ini seringkali mengarah pada lebih banyak kesalahan, seperti meminjam lebih banyak uang untuk menutupi utang lama, yang akhirnya menciptakan jebakan finansial yang tidak berujung. Namun, semua hal dalam hidup tetap ada jalan keluar dari kutukan ini. Pelunasan utang, walaupun dilakukan secara perlahan, adalah langkah penting untuk membebaskan diri dari energi negatif yang menyertainya. Dalam beberapa budaya, memberikan maaf kepada orang yang berutang juga dianggap sebagai cara untuk melepaskan energi buruk yang mengikat di kedua belah pihak. Ini bukan hanya membebaskan individu dari beban utang, tetapi juga membuka pintu bagi aliran energi yang lebih positif. Pelajaran yang bisa diambil dari semua ini adalah bahwa utang bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam hidup.
Dengan melunasi utang, seseorang tidak hanya membersihkan catatan finansial mereka, tetapi juga menyelaraskan energi mereka dengan alam semesta. Mereka yang menjalani hidup dengan integritas, memenuhi kewajiban mereka, dan menjaga keseimbangan energi, akan merasakan keberlimpahan yang sejati, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga kedamaian batin dan kebahagiaan. 5. Energi negatif dari uang yang diberikan dengan niat buruk. Dalam beberapa sistem kepercayaan, ada keyakinan bahwa uang yang diberikan dengan niat buruk atau untuk tujuan jahat, seperti suap atau membeli pengaruh, dapat membawa dampak negatif. Ini bisa menimbulkan kesulitan atau kegagalan di masa depan, akibat dari energi buruk yang ditarik dari transaksi tersebut. Uang yang digunakan dengan niat buruk akan membawa konsekuensi yang tidak langsung terlihat. Ketika seseorang memberikan uang untuk tujuan jahat, seperti suap, manipulasi, atau perbuatan curang, uang itu membawa jejak energi yang tidak seimbang. Dalam banyak tradisi spiritual, uang yang dipergunakan untuk menghancurkan atau mengeksploitasi orang lain, diyakini akan kembali kepada pemiliknya dalam bentuk kesulitan yang menghancurkan, entah secara finansial, emosional, atau bahkan fisik. Energi buruk yang melekat pada uang seperti ini seringkali menciptakan kutukan dalam kehidupan pemiliknya. Misalnya, seseorang yang memanfaatkan uang untuk menyakiti orang lain mungkin merasa hidupnya dihantui oleh ketakutan atau rasa bersalah. Mereka mungkin selalu merasa cemas, takut rahasia mereka terbongkar atau khawatir jika perbuatan mereka akan kembali menghantui mereka. Ketakutan ini adalah bentuk hukuman batin yang seringkali lebih menyakitkan daripada kerugian material. Selain itu, uang yang diperoleh atau digunakan dengan niat buruk jarang membawa kebahagiaan sejati. Orang yang menggunakan uang untuk tujuan yang merugikan, keberuntungan mereka hanya bersifat sementara. Keuntungan yang diperoleh dari suap atau manipulasi akan diikuti oleh kerugian besar, masalah hukum, atau kehancuran reputasi. Dalam tradisi spiritual, ini dianggap sebagai cara alam semesta menyeimbangkan energi dan memberikan pelajaran tentang keadilan. Bahkan jika dampaknya tidak langsung dirasakan oleh si pemberi, uang tersebut mengandung energi buruk yang akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Keluarga, teman, atau rekan kerja mungkin ikut merasakan dampaknya. Ada cerita dalam berbagai budaya tentang keluarga yang hancur karena kekayaan yang diperoleh melalui cara-cara kotor. Energi buruk yang mengelilingi uang ini menciptakan konflik, ketidakpercayaan, dan bahkan perpecahan dalam hubungan yang sebelumnya harmonis. Lebih jauh lagi, uang yang digunakan dengan niat buruk juga menciptakan jejak energi negatif dalam sistem yang lebih luas. Misalnya, suap yang diterima oleh seorang pejabat tidak hanya mencemari orang yang memberikannya, tetapi juga merusak integritas sistem yang seharusnya melayani masyarakat secara adil. Energi negatif ini menyebar seperti virus, menciptakan pola ketidakadilan dan kerusakan yang sulit diperbaiki. Namun, energi buruk yang dilekatkan pada uang tidak selalu bersifat permanen. Dalam banyak ajaran spiritual, ada keyakinan bahwa niat dan tindakan baik dapat membersihkan energi negatif tersebut. Uang yang pernah digunakan untuk tujuan buruk dapat diubah menjadi alat kebaikan melalui tindakan yang tulus, seperti membantu orang yang membutuhkan atau mendukung tujuan mulia. Dengan cara ini, energi buruk dapat diubah menjadi energi positif, memutus kutukan yang mungkin melekat pada uang tersebut. Kesadaran tentang bagaimana uang digunakan adalah kunci untuk mencegah dampak negatif ini. Setiap kali seseorang memutuskan untuk menggunakan uang, mereka memiliki pilihan untuk menciptakan energi positif atau negatif. Apakah uang itu digunakan untuk membangun atau merusak, untuk membantu atau memanipulasi? Keputusan ini memiliki dampak jangka panjang yang jauh melampaui aspek materi. Untuk keluar dari pola kesulitan yang disebabkan oleh penggunaan uang dengan niat buruk, langkah pertama adalah introspeksi, mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk memperbaiki cara menggunakan uang. Ini merupakan langkah awal menuju pembebasan diri dari energi negatif. Dalam banyak tradisi, tindakan seperti memberi sedekah, membantu yang membutuhkan, atau mengembalikan uang yang diperoleh secara tidak jujur, dianggap sebagai cara untuk menyeimbangkan kembali energi yang telah dirusak. Pada akhirnya, uang adalah alat yang netral.
Ia tidak membawa niat baik atau buruk. Semua itu tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika kita memilih untuk menggunakan uang dengan niat yang baik, uang tersebut akan membawa energi positif yang memperkaya hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Tetapi jika kita menggunakan uang untuk tujuan jahat, ia dapat menjadi beban yang menghancurkan, membawa kutukan yang sulit dihilangkan. Pilihan selalu ada di tangan kita. 6. Kutukan dari tindakan berlebihan. Beberapa pandangan mistis meyakini bahwa orang yang hidup dengan cara berfoya-foya atau berlebihan dalam pengeluaran, terutama jika tidak didasari dengan kebijaksanaan atau keseimbangan, dapat menarik kutukan dalam hidupnya. Hal ini dapat membuat seseorang kehilangan kendali atas keuangan mereka, yang mengarah pada kebangkrutan atau kesulitan finansial lainnya. Gaya hidup berfoya-foya seringkali didorong oleh kebutuhan untuk menunjukkan status atau mencari validasi dari orang lain. Dalam pandangan mistis, energi yang mengelilingi pengeluaran yang berlebihan ini seringkali bersifat negatif karena berasal dari kesombongan, ketidakpuasan, atau kebutuhan untuk mengisi kekosongan batin. Ketika uang digunakan secara berlebihan tanpa pemikiran matang, energi positif dari uang itu akan menghilang, meninggalkan kehampaan dan bahkan membawa dampak buruk bagi pemiliknya. Orang yang hidup berlebihan seringkali kehilangan rasa syukur atas apa yang mereka miliki. Mereka terus mengejar barang-barang mewah, hiburan mahal, atau pengalaman glamor, berharap hal itu akan memberikan kebahagiaan yang mereka cari. Namun, kebahagiaan tersebut hanyalah sementara, dan mereka kembali merasa kosong setelahnya. Ketika kebiasaan ini terus berlanjut, tidak hanya keuangan mereka yang terganggu, tetapi juga kesehatan mental dan emosional mereka. Dalam banyak ajaran spiritual, pengeluaran yang tidak bijaksana dianggap melanggar prinsip keseimbangan. Alam semesta bekerja dengan harmoni dan keseimbangan, dan ketika seseorang hidup melampaui kemampuannya, mereka menciptakan ketidakseimbangan, yang pada akhirnya akan kembali kepada mereka dalam bentuk kesulitan finansial atau rasa penyesalan yang mendalam. Ketamakan atau ketidaksadaran dalam pengeluaran seringkali menarik energi negatif yang memperburuk keadaan. Kutukan finansial dari gaya hidup boros ini seringkali tidak terlihat langsung, tetapi berkembang secara perlahan. Orang yang terbiasa hidup berlebihan tanpa kontrol mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang menggali lubang finansial yang semakin dalam. Ketika penghasilan mereka tidak lagi mampu menutupi pengeluaran, mereka beralih ke utang, dan dari sanalah spiral kehancuran finansial dimulai. Selain itu, gaya hidup berlebihan juga menciptakan pola pikir yang berbahaya. Ketika seseorang terbiasa dengan kenyamanan dan kemewahan, mereka kehilangan kemampuan untuk menghargai hal-hal sederhana. Ini membuat mereka lebih sulit untuk menghadapi situasi sulit atau masa-masa keuangan yang lebih ketat. Dalam banyak kasus, orang-orang seperti ini merasa terjebak, tidak tahu bagaimana cara keluar dari gaya hidup yang telah mereka bangun sendiri. Pengeluaran yang berlebihan juga berdampak pada hubungan pribadi. Dalam banyak kasus, gaya hidup yang tidak terkendali menciptakan tekanan dalam hubungan keluarga atau pernikahan. Konflik tentang uang seringkali menjadi akar perpecahan, karena kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup mewah tentu akan mengorbankan kebutuhan dasar lainnya, seperti keamanan finansial jangka panjang atau rencana masa depan. Namun, seperti segala hal dalam hidup, ada peluang untuk berubah. Dalam pandangan mistis, kutukan finansial dari pengeluaran yang berlebihan dapat diatasi dengan introspeksi dan perubahan pola pikir. Langkah pertama adalah menyadari diri bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari barang mewah atau gaya hidup glamor, tetapi dari rasa cukup, syukur, dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dengan belajar hidup lebih sederhana dan bijaksana, seseorang dapat mulai memulihkan energi positif yang mengelilingi uang mereka. Ini bukan berarti seseorang tidak boleh menikmati hasil kerja keras mereka, tetapi harus dilakukan dengan keseimbangan, kesadaran dan kebijaksanaan. Setiap pengeluaran harus dilihat sebagai investasi, tidak hanya dalam arti materi, tetapi juga dalam arti emosional dan spiritual. Pada akhirnya, uang adalah cerminan dari nilai-nilai kita. Jika kita menggunakannya dengan bijak, ia akan membawa keberkahan dan kebahagiaan.
Tetapi jika kita menggunakannya untuk memuaskan ego atau kebutuhan yang tidak mendasar, ia dapat membawa beban yang menghancurkan. Pilihan ada di tangan kita, hidup dalam kebijaksanaan dan keseimbangan, atau terjebak dalam kutukan finansial yang kita ciptakan sendiri. 7. Pemanfaatan praktik mistis yang salah. Beberapa orang yang mencoba menarik kekayaan melalui ritual atau praktik mistis, seperti menggunakan jimat atau mantra tertentu, bisa dianggap menarik energi negatif, jika praktik tersebut tidak dilakukan dengan niat baik atau cara yang benar. Dalam beberapa pandangan, kesalahan dalam menggunakan kekuatan spiritual ini bisa menyebabkan kutukan finansial atau masalah yang berkepanjangan. Ritual atau praktik mistis yang digunakan untuk menarik kekayaan seringkali dipandang sebagai pedang bermata dua. Jika dilakukan dengan niat yang tulus dan tujuan yang baik, beberapa tradisi percaya bahwa energi positif bisa dihasilkan, membuka jalan bagi keberlimpahan. Namun, jika praktik ini dilakukan dengan keserakahan, manipulasi, atau niat yang tidak benar, energi negatif yang dihasilkan justru bisa membawa kehancuran. Seolah-olah, alam semesta menolak untuk bekerja sama dengan niat yang tidak harmonis. Kesalahan paling umum dalam praktik mistis untuk kekayaan adalah kurangnya pemahaman tentang hukum sebab akibat atau karma. Dalam banyak tradisi spiritual, segala sesuatu yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang sama, entah itu positif atau negatif. Mereka yang menggunakan kekuatan spiritual untuk mengambil hak orang lain, mencurangi sistem, atau mendapatkan kekayaan secara tidak adil, akan menghadapi konsekuensi berupa kesulitan finansial, hubungan yang rusak, atau bahkan kehilangan kesehatan. Selain itu, banyak yang tidak memahami bahwa kekuatan spiritual membutuhkan kedisiplinan, niat murni, dan keseimbangan. Ketika seseorang mendekati dunia mistis dengan keserakahan atau tanpa rasa hormat, energi yang mereka tarik bisa menjadi kacau, atau bahkan merusak. Dalam beberapa kasus, praktik yang dilakukan dengan cara yang salah dapat membuka pintu bagi energi negatif, atau entitas yang malah memperburuk situasi finansial mereka. Jimat atau mantra seringkali dianggap sebagai alat bantu dalam dunia spiritual, tetapi alat ini hanya berfungsi dengan baik jika digunakan dengan pemahaman yang mendalam dan niat yang benar. Sebaliknya, mereka yang mencoba menggunakan jimat untuk memaksakan kehendak atau mengontrol kekayaan orang lain, seringkali menemukan bahwa keberuntungan yang mereka cari berubah menjadi bumerang. Kekayaan mungkin datang sementara, tetapi akan diikuti oleh kerugian besar atau masalah tak terduga. Kutukan finansial yang berasal dari kesalahan dalam praktik mistis juga seringkali mempengaruhi area lain dalam kehidupan seseorang. Hubungan pribadi, kesehatan mental, dan bahkan rasa damai batin dapat terganggu. Ketika seseorang terlalu terfokus dan percaya pada ritual mistis untuk mendapatkan uang atau kekayaan, mereka mungkin akan kehilangan keseimbangan dalam hidup mereka, menciptakan kekosongan emosional yang tidak dapat diisi oleh kekayaan materi, serta menjauhkan diri dari nilai-nilai spiritual sejati. Selain itu, energi negatif yang dihasilkan dari praktik yang salah akan berdampak pula pada lingkungan sekitar. Rumah, tempat kerja, atau bahkan orang-orang di sekitar mereka akan dapat terkena pengaruh dari energi ini. Dalam beberapa tradisi, ada keyakinan bahwa energi negatif semacam ini dapat menempel, menciptakan suasana yang penuh konflik, kesalahpahaman, atau stagnasi rezeki di lingkungan tersebut. Namun, penting untuk memahami bahwa ritual dan praktik mistis hanyalah alat. Kekuatan sejati berasal dari niat, tindakan, dan pola pikir individu. Ritual tidak dapat menggantikan kerja keras, kebijaksanaan, dan dedikasi. Mereka yang mengandalkan sepenuhnya pada praktik mistis untuk mencapai kekayaan, akan menemukan diri mereka dalam kesia-siaan. Untuk menghindari kutukan finansial atau dampak negatif lainnya, penting untuk mendekati dunia mistis dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Dalam banyak tradisi spiritual, praktik terbaik adalah menggunakan kekuatan spiritual untuk membantu diri sendiri dan orang lain secara positif. Memberi dengan tulus, berbagi rezeki, dan hidup dalam keseimbangan adalah cara yang lebih efektif untuk menarik keberlimpahan yang sejati. Pada akhirnya, kekayaan sejati tidak datang hanya dari uang atau kekuatan mistis, tetapi dari rasa cukup,
kebahagiaan, dan kedamaian batin. Mereka yang mencoba memaksakan kekayaan melalui cara yang tidak benar, mungkin akan mendapatkan hasil sementara, tetapi pada akhirnya, mereka akan kehilangan hal yang jauh lebih penting, yakni harmoni dalam hidup. Praktik spiritual yang benar adalah tentang menemukan keseimbangan antara usaha manusia dan kepercayaan kepada aliran alam semesta. Penutup. Pada akhirnya, uang adalah energi, dan seperti halnya semua energi, ia membutuhkan keseimbangan dan keharmonisan untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Keserakahan, niat buruk, atau cara-cara yang tidak etis dalam mengejar kekayaan, hanya akan menarik energi negatif yang semakin merusak, baik secara finansial maupun spiritual. Kekayaan sejati bukanlah sekadar jumlah angka di rekening, tetapi rasa cukup, kedamaian batin, dan hubungan yang bermakna dengan orang-orang di sekitar kita. Ritual, jimat, atau mantra mungkin terlihat seperti jalan pintas, tetapi pada akhirnya, hasil yang didapat akan selalu bergantung pada niat di baliknya. Alam semesta tidak pernah salah. Ia selalu memberi kita hasil yang selaras dengan tindakan, pikiran, dan hati kita. Jika kita ingin hidup dalam keberlimpahan sejati, kita harus memastikan bahwa niat kita murni, tindakan kita jujur, dan energi yang kita bawa ke dunia adalah energi positif yang membangun, bukan merusak. Ingatlah, uang hanya akan menjadi kutukan jika kita menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan hidup, melupakan kebijaksanaan, keseimbangan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, jika kita menghormati uang sebagai alat untuk menciptakan kebaikan, hidup kita akan dipenuhi dengan berkah yang tak ternilai. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan membiarkan uang menjadi alat yang memperkaya jiwa atau menjadi kutukan yang menggerogoti hidup kita? Pesan semesta. Uang adalah energi. Jika digunakan dengan bijak, ia membawa berkah. Tetapi jika disalahgunakan, ia menjadi beban yang menghancurkan. Kekayaan sejati bukan datang dari jumlah yang kamu miliki, tetapi dari bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan kebaikan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.